Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih, Bapak dan Ibu, anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan tarawih kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga qiyam Ramadan atau tarawih ini mengantarkan ampunan seperti yang dijanjikan Nabi, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam di bulan Ramadan atau tarawih dengan keyakinan dan mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dan semoga besok Allah mudahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, sehingga Ramadan tahun ini 1447 Hijriah lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Al-Ukhuwah ini, tema yang diangkat untuk kajian setelah sholat tarawih adalah tentang Asmaul Husna, mengenal nama-nama baik milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan mudah-mudahan semakin kenal dengan yang memerintahkan kita saum, semakin bertambah keyakinan kita untuk menjalankan saum, karena perintah saum ini dimulai dengan iman. Sebelum diwajibkan ada panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Diwajibkan itu adalah perintahnya, iman itu adalah mengenal siapa yang memerintahkannya. Karena penting mengenal siapa sebelum apa. Ya. Ma'rifatul amiri qabla ma'rifatil amri. Mengenal siapa yang menyuruh sebelum mengetahui apa yang dia suruh. Ini ada instruksi, kerjakan 1, 2, 3. Tapi nggak jelas siapa yang nyuruh, mengerjakannya juga Tapi kalau jelas ini dari atasan, dari owner, dari CEO, dari pemimpin tertinggi, apa perintahnya? Mungkin sepele, tolong buangkan sampah ke sana, tolong tutupkan pintu. Tapi yang nyuruhnya orang yang dikenal, orang yang punya otoritas, orang yang sangat pengasih, penyayang, bijaksana. Sekecil apapun perintahnya, kalau kenal siapa yang memerintahnya, insya Allah lebih semangat menjalankan perintahnya. Jadi amanu suatu kutiba, beriman kepada yang memerintahkan sebelum menjalankan apa yang dia perintahkan. Nah, berangkat dari sinilah kemudian kita mengangkat tema Asmaul Husna, mengenal lebih jauh, mengenal lagi nama-nama Allah, ya, memahami lagi sifat-sifat Allah. Mudah-mudahan jatuh cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, dan Asmaul Husna kajian kita ini insyaallah ditargetkan mudah-mudahan bisa tuntas 99 yang kita kenal, gitu ya. Dan 99 Asmaul Husna ini seperti yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, redaksi hadisnya begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama. Mi'ah illa wahid, 100 kurang 1.
dalam bahasa Arab ini untuk menegaskan bahwa 99 itu bukan angka yang menyebutkan banyak. Biasanya kalau menyebut angka orang Arab ya sekitar segituan lah. Misalnya hadis arba'in ya 40-an lah maksudnya. Presisinya 42. Tapi untuk menegaskan bahwa ini betul-betul 99, ditegaskan 100 kurang 1. Gitu-gitu keneh betul. Tapi untuk menegaskan bahwa ini bukan pokoknya namanya banyak, gak begitu. 99 yaitu 100 kurang 1. Kemudian kata Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Nah, ini yang paling penting, kata kunci dari kalimat ahsa. Karena ahsa itu kalimat yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia butuh kosakata yang lebih panjang gitu ya. Kalau diterjemahkan hanya sekedar tahu itu bukan ahsa. Kalau diterjemahkan hafal juga bukan ahsa. Ahsa ini sekarang kosakata ahsa digunakan untuk mensurvei sesuatu. Ihsaiyat. Ihsa itu artinya mensurvei sesuatu. Apa yang dimaksud dengan mensurvei Asmaul Husna, meriset Asmaul Husna? Kita kenal namanya, kita paham artinya, kita tahu cara menggunakannya, dan kita bisa menghubungkan dengan kesehariannya. Sampai akhirnya kita bisa melihat realita yang ada di sekitar kita, ya. Realita yang ada di sekitar kita. Habis baterai. Nah, siap. Habis baterai. Sampai akhirnya kita bisa menghubungkan realita yang ada di sekitar kita dengan Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh ciptaan Allah adalah pameran dari Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mengenal Asmaul Husna, maka lihatlah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah orang-orang yang ada di sekitar kita, lihat pemandangan di sekitar kita, lihat perbuatan Allah, maka perbuatan itu menggambarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ini yang diterjemahkan dari kata ahsa. Bukan sekedar hafal, ya, karena kalau hafal bukan tidak bagus. Hafal itu bagus, tapi hafal bukan tujuan utama. Tujuan utama dari Asmaul Husna ini adalah ihsa. Kata Nabi, barang siapa yang mengihsa Asmaul Husna dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari hadis ini, berangkat dari ayat tadi, semangat kita mempelajari Asmaul Husna, mudah-mudahan semangat dalam menjalankan beragama dan juga semangat mengejar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Hadirin jamaah salat tarawih yang Allah muliakan. Kemudian Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah. Yang namanya nama ini identitas yang diberikan oleh yang sebelum kita. Saya namanya Nur Ihsan Jundullah. Diberi nama oleh orang tua yang hidup sebelum saya lahir. Karena waktu saya lahir, saya nggak bawa nemtek. Tolong panggil saya dengan nama ini. Nggak. Tidak ada orang yang punya nama mengajukan dirinya sendiri. Kasih saya nama ini, saya pengen namanya ini. Nama itu selalu diberikan oleh orang yang sebelum kita. Nah pertanyaannya, siapa yang ada sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak ada. Nggak ada tidak ada yang hadir, yang eksis sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari mana Allah punya nama? Bukan dari makhluk, karena makhluk ada setelah Khaliq, tapi dari Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana nama-nama ini? Allah sendiri yang memberi nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bedanya nama kita dengan nama Allah ada di sana. Nama kita diberi oleh orang sebelum kita, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Allah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga menggambarkan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, ada orang yang namanya bagus,
tapi sifatnya belum tentu bagus. Ada orang yang namanya ya nggak usah sebut contohnya, pokoknya namanya bagus gitu. Artinya juga bagus, maknanya juga bagus, tapi sifatnya belum tentu sebagus namanya. Padahal orang tua ngasih nama dengan harapan mudah-mudahan namanya jadi doa gitu. Tapi belum tentu namanya sebagus atau sifatnya sebagus namanya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, antara nama dan sifat itu satu paket. Jadi kalau Allah punya nama Ar-Rahman, maka sifat Allah juga Maha Pengasih. Bukan hanya sekedar yang bernama Maha Pengasih, tapi juga yang punya sifat Maha Pengasih. Antara ism dengan sifat itu satu paket. Kalau kita nama dikasih, sifat itu nyusul belakangan. Bisa iya, bisa enggak. Kalau nama Allah, namanya itu, sifatnya juga itu. Dan yang perlu dicatat adalah ketika nama ini disematkan kepada Allah, maka sifatnya adalah sifat yang agung, sifat yang baik, dan namanya adalah nama yang baik. Asma'uhul husna wa sifatuhul ula. Namanya baik, sifatnya juga pasti baik kalau disandarkan, disematkan ke Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau nama dan sifat itu disandarkan ke manusia. Ada beberapa nama yang kalau disandarkan ke manusia tidak jadi husna. Contohnya Al-Mutakabbir. Buat manusia itu nggak bagus. Tapi Allah punya nama Asmaul Husna Al-Mutakabbir. Allah punya nama Al-Muntaqim. Allah punya nama Al-Jabbar. Tapi saat disematkan ke manusia, nama itu jadi tidak husna. Karena maknanya ketika disematkan ke Allah, maknanya jadi baik, maknanya jadi husna. Pada waktunya insya Allah akan kita bahas. Jadi nama Allah itu diberikan oleh Allah, bukan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ngarang-ngarang nama, karena kita juga dipanggil nama yang berbeda, kita nggak mau. Saya namanya Nur Ihsan Jundullah, dipanggil sama bapak siapa misalnya, walaupun ini nama besar, tapi itu bukan punya saya. Saya dipanggil siapalah begitu, nggak usah sebut nama. Pulang sini gitu. Ini lempeng, karena itu bukan nama saya, gitu. Bukan nama kita. Jadi Allah punya nama dan Allah yang memberi nama, maka panggillah Allah dengan nama yang ingin Allah dipanggil dengan nama tersebut. Yang kedua, nama Allah dengan sifatnya satu paket. Yang ketiga, sifat Allah itu semuanya baik, nama Allah semuanya baik, disematkan ke Allah jadi baik. Yang keempat, sebelum kita masuk ke nama yang pertama dan kedua malam ini, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu sudah sempurna sejak awal dan bukan didapatkan kesempurnaannya itu dengan bertahap. Misal, kalau kita ada orang pintar, kapan dia pintar? Apakah sejak lahir dia pintar, atau pintarnya itu by proses? Jelas by proses. Allah Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Sifat Allah, ilmunya luas. Apakah luasnya ilmu Allah itu didapat dengan belajar sedikit demi sedikit? Nah, dari awal Allah itu luas ilmunya tanpa proses. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nama kita pada malam hari ini, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah kasih dan sayangnya Allah itu setelah berproses seiring dengan waktu? Dulu mah galak, dulu mah betus, dulu mah judes, dulu mah jutek, tapi seiring dengan waktu jadi bager, ayo nama. Itu manusia gitu ya. Kalau manusia sekarang penyayang, itu hasil dari proses. Mungkin dulunya setelah gesekan, benturan, pelajaran, tekanan, akhirnya ternyata sekarang jadi lebih penyayang. Tapi Allah saat punya nama sudah sempurna sejak awal, sudah sempurna sejak Allah Subhanahu wa taala ada. Ya, sejak al-awwal al-akhir. Dari awal sampai akhir selalu sempurna dan nggak turun, nggak naik. Dari awal selalu sempurna. Disebutnya husna, perfect, gitu ya. Perfect dari sejak awal. Kita menaik dan turun. Ada awalnya, ada naiknya, ada puncaknya, dan setelah itu ada masa turunnya. Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Apakah kuatnya Allah itu didapatkan dari gimnastik seperti kita? Enggak. Sejak awal Allah sudah kuat, tidak ada proses, sudah sempurna sejak awal, dan seterusnya. Yang terakhir, kajian Asmaul Husna ini juga tujuannya adalah untuk
mengenal nama Allah dan kita gunakan dalam berdoa. Berangkat dari surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-180. Jadi dalam Al-Quran kalimat Asmaul Husna ini diulang 4 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dalam surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Isra ayat 110. Yang ketiga dalam surat Thaha ayat 8. Yang keempat surat Al-Hasyr ayat 24. Kata Asmaul Husna ya, bukan 99 Asmaul Husnanya, tapi kalimat Al-Asmaul Husna. Di surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Milik Allah lah nama-nama yang baik atau Asmaul Husna. Maka berdoalah dengan nama-nama yang baik tersebut dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam Asmaul Husnanya. Mereka akan dibalas dengan apa yang mereka kerjakan. Hanya milik Allah lah nama-nama yang baik. Pilihan redaksinya, sistem urutan kalimatnya juga menarik, bukan Al-Asmaul Husna lillah, tapi dibalik itu, lillahi al-asmaul husna. Dalam bahasa Arab ini punya makna hanya milik Allah sajalah nama-nama yang sempurna. Hanya milik Allah lah nama-nama yang sempurna. Nama kita walaupun artinya bagus, tapi kesempurnaan hanya milik Allah. Apa tujuannya Allah memiliki nama yang baik ini? Fad'uuhu biha, maka berdoalah dengan menggunakan Asmaul Husna tersebut. Bagaimana cara berdoa menggunakan Asmaul Husna? Ada 3. 1. Gunakan Asmaul Husna yang sesuai, yang selaras dengan apa yang sedang kita inginkan. Kalau kita ingin disayang, gunakan nama Allah yang Maha Penyayang. Kalau kita ingin rizki, gunakan nama Allah yang berkaitan dengan rizki. Kalau kita ingin diberikan kesabaran, gunakan nama Allah As-Sabur. Kalau kita ingin diterima taubatnya, gunakan nama Allah At-Tawwab, dan seterusnya. Ini yang pertama. Faidah kita mengenal 99 Asmaul Husna supaya kita punya akurasi dalam menggunakan nama saat berdoa. Karena ketepatan itu juga menjadi salah satu bagian dari perintah yang diajarkannya. Fad'uuhu biha, berdoalah dengan Asmaul Husna tersebut. Yang kedua, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Yang kedua adalah menggunakan nama tersebut, ya, menggunakan nama yang Allah sebutkan dan meyakini apa yang terkandung di dalam nama tersebut. Pertama, namanya sudah dipilih. Yang kedua, ada internalisasi maknanya. Saya yakin maknanya begini, saya tahu maknanya begini. Sebagaimana umumnya dalam doa, Allah tidak akan menerima doa dari orang yang tidak connect dengan apa yang sedang dia minta. Dan bagian yang kedua inilah yang insya Allah akan kita bahas tentang kandungan dari setiap Asmaul Husna tersebut. Pertama, memilih Asmaul Husnanya yang tepat. Yang kedua, memahami, menjiwai, menghayati apa kandungan dari Asmaul Husna yang sedang kita gunakan. Yang ketiga, cara berdoa dengan Asmaul Husna adalah mengamalkan Asmaul Husna yang sedang kita gunakan. Contoh, kalau kita minta disayang oleh Allah, maka Asmaul Husna yang kita gunakan adalah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dan setelah itu kita menjadi hamba Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jadi, ya Allah, sayangi saya, tapi saya nggak akan sayang ke orang lain, ya Allah. Nah, itu bukan fad'uuhu biha. Ya Allah, ampuni dosa saya, tapi saya nggak akan mengampuni kesalahan orang lain, ya Allah. Nah, itu bukan fad'uuhu biha.
Ya Allah, maafkan saya. Engkau mencintai, maafkan saya. Tapi saya nggak akan memaafkan orang lain. Itu bukan fad'uhu biha. Ya Allah, lapangkan rezeki saya. Tapi saya nggak akan melapangkan rezeki orang lain. Saya saja yang dilapangkan, ya Allah. Itu bukan fad'uhu biha. Fad'uhu biha, memilih nama yang presisi, yang akurat, yang tepat. Yang kedua, memahami kandungan dari Asmaul Husna tersebut. Dan yang ketiga, menjadi atau beramal mengaplikasikan dari Asmaul Husna yang sedang kita gunakan dalam doa tersebut. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah sajalah Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan Asmaul Husna tersebut. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam Asmaul Husna. Allah memberikan isyarat bahwa ada orang-orang yang menyimpang, ya, kehati-hatian kita supaya tidak menyimpangkan, supaya tidak memalingkan makna dari Asmaul Husna ini. Di antara penyimpangan dari Asmaul Husna yang tadi kita sampaikan di awal, menyematkan nama yang itu bukan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari penyimpangan pertama. Itu bukan nama Allah, tapi saya ingin menyebut Allah dengan nama ini. Ya, bukan suka-suka kita, karena itu bukan, ya, namanya nama Allah. Ini penyimpangan yang pertama. Penyimpangan yang kedua, betul itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian dihilangkan makna dan kandungannya. Contoh, Allah Maha As-Sami' dan Allah Maha Al-Basir. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Bagaimana bentuk penyimpangannya? Dia yakin bahwa Allah mendengar dan Maha melihat. Dan itu betul ada di dalam Al-Quran. Dia pakai As-Sami' Al-Basir, tapi penyimpangannya meyakini pendengaran dan penglihatan Allah seperti pendengaran dan penglihatan manusia. Jadi kaifiatnya, hautunya, ya Allah mendengar sama seperti kita, nggak sama. Allah melihatnya seperti kita melihat, nggak sama. Kemampuan Allah dalam mendengar tidak boleh disamakan dengan kemampuan manusia saat mendengar. Kemampuan Allah saat melihat tidak sama dengan kemampuan Allah saat melihat. Mungkin ada persamaan namanya. Manusia melihat, Allah juga Maha melihat. Manusia mendengar, Allah juga Maha mendengar. Manusia bisa memaafkan, Allah juga Maha memaafkan. Tapi jangan disamakan kemampuannya. Sebagaimana jangan samakan antara kasih dan sayangnya Allah dengan kasih dan sayangnya manusia. Penyimpangan itu ketika menyamakan, menyejajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di antara bentuk penyimpangan dalam Asmaul Husna ini adalah meniadakan. Meniadakan itu bagaimana? Kalau yang pertama menyematkan padahal itu tidak ada. Kalau yang ketiga ini ada tapi nggak mau diakui. Allah itu Al-Mutakabbir. Ada namanya Al-Mutakabbir. Tapi nggak mungkin Allah Al-Mutakabbir. Karena mungkin Al-Mutakabbir ini namanya rasanya kurang tepat. Masya Allah Al-Mutakabbir. Mungkin karena pemahamannya yang belum presisi, belum tepat, sehingga menihilkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Allah misalnya Maha Al-Muntaqim, Maha membalas semua perbuatan. Kok nampak seperti bertentangan? Katanya Allah Al-Afu, katanya Allah At-Tawwab, tapi kok Allah Al-Muntaqim? Berarti Al-Muntaqim ini harus dihilangkan, ditiadakan. Itu juga bagian dari penyimpangan. Menyematkan yang tidak ada atau menghilangkan yang sudah ada juga bagian dari penyimpangan. Termasuk bagian dari penyimpangan meniadakan maknanya. Memang si Allah itu As-Sami', tapi Allah itu tidak mendengar, itu juga penyimpangan. Jadi apa artinya As-Sami'? Ya As-Sami' saja. Jadi As-Sam'u, As-Sami' bila sama', Maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Hanya nama tapi nggak punya sifatnya sama sekali. Dengan kekhawatiran menyamakan seperti manusia. Intinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahwa keseimbangan dalam pemahaman, wasatiyah, ya, pertengahan dalam memahami Asmaul Husna ini juga menjadi bagian dari metode kita supaya tidak terjadi penyimpangan, ya. Menyematkan yang tidak ada jangan, menghilangkan yang ada juga jangan, gitu ya. Dan menyamakan. Saya percaya Allah ini seperti ini, sama seperti manusia, itu juga jangan. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i.
tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam memahami Asmaul Husna-nya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan dibalas apa yang mereka kerjakan. Ini surat Al-A'raf ayat 180. Satu lagi sebelum kita masuk ke Ar-Rahman dan Ar-Rahim malam ini, surat Al-Isra ayat 110. Mohon maaf agak sedikit panjang muqaddimahnya. Mudah-mudahan kalau tuntas di muqaddimah, take off-nya lebih enak, tinggal nagas di luhurna ya. Al-Isra ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ud'u Allaha aw ud'u Ar-Rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Qul, katakanlah, ud'u Allah, berdoalah dan panggillah Allah. Awid'ur Rahman, atau berdoalah dan panggillah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u, dengan apapun kalian berdoanya, baik dengan ya Allah ataupun ya Rahman, falahul asmaul husna, maka miliknya lah semua asmaul husna tersebut. Wala tajhar bi salatika, dan jangan terlalu keras dalam membaca salatmu, bacaan salatmu. Wala tukhafit biha, dan juga jangan terlalu pelan dalam membaca salatmu. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan cari jalan pertengahan. Ini tentang cara bacanya Abu Bakar dengan Umar bin Khattab dalam salat. Abu Bakar itu pelan suaranya, sementara Umar lantang. Kata Allah, wabtaghi baina dzalika sabila, cari jalan pertengahan. Baik. Tadi 4 surat tentang Asmaul Husna, Al-A'raf ayat 180, Al-Isra 110, Thaha ayat 8 dan Al-Hasyr ayat 24. Malam ini insyaallah kita akan masuk ke Asmaul Husna yang pertama, Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang Arab mereka punya kebiasaan membentuk satu kata itu dengan visualisasi. Jadi kalau ada satu kata yang abstrak, cari bentuk konkretnya untuk memvisualisasikan. Kira-kira apa bentuk konkret untuk memvisualisasikan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu satu kata, akar katanya sama-sama dari rahmat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Memang ada perbedaan, tapi mungkin waktunya nggak panjang kalau kita membedakan secara bahasa dan maknanya. Tapi secara intinya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu akar katanya dari rahmah. Dan rahmat atau kasih sayang itu kata yang abstrak. Wujud konkretnya rahmah Allah itu adalah rahim. Rahim yang ada di perut ibu. Itu bentuk visualisasi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimulai dari sperma dan ovum nempel di rahim, kemudian rahim itu yang menyuplai segala kebutuhan, walaupun sang bayi nggak bisa apa-apa. Itulah bentuk rahmat Allah. Walaupun makhluk itu nggak punya kekuatan, walaupun makhluk itu nggak punya kemampuan apapun, tapi yang mencukupkan, yang memberikan kehidupan, yang menjaga kelangsungannya adalah rahim, rahmat Allah. Kita lemah, tanpa Allah kita ini nggak punya kekuatan, tanpa Allah kita nggak punya daya dan upaya, hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa menyesuaikan dengan ukuran manusia. Kalau bayinya besar, maka rahimnya akan membesar. Dan semua kebutuhannya itu akan diprioritaskan untuk sang bayi di dalam rahim sang ibu. Sehingga dari kalimat inilah kemudian dalam agama kita diajarkan kalimat silaturahim. Dimulai dengan menyambungkan hubungan kekeluargaan yang pernah ada dalam satu rahim. Itu yang paling utama. Saya pernah satu rahim dengan kakak saya pernah satu rahim dengan ibu saya. Silaturahim nomor 1
itu silaturahim dengan orang yang pernah satu rahim, yang pernah dalam satu tempat. Dan kata Rasulullah SAW, ini tersambung dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memutus ini, maka terputus dengan rahmat Allah. Dan siapa yang terputus dengan rahmat Allah, puncak dari rahmat Allah itu, kalau di dunia ada rahim, kalau di akhirat ada surga. Visualisasinya di akhirat, bentuk rahmat Allah itu adalah surga. Maka kata Nabi, barang siapa yang memutus hubungan, maka dia tidak akan masuk surga. Ada satu hadis yang luar biasa. Rasulullah SAW menceritakan rahim itu saat Allah ciptakan bergelantung dalam singgasananya Allah. Kata rahim, hadza maqamul ahidi bika minal qati'ah. Ini tempat saya berlindung dari orang-orang yang akan memutuskan saya. Kata Allah, ama tardaina an asila man wasalak wa an aqta'a man qata'a. Tidakkah engkau ridho saya menyambungkan dengan rahmatku orang yang menyambungkanmu, dan saya memutuskan dengan rahmatku orang yang memutuskanmu? Kata rahim, raditu ya Allah, raditu, saya ridho. Maka yang menyambung hubungan yang pernah satu rahim akan tersambung dengan rahmat Allah. Dan siapa yang memutus hubungan dengan yang pernah satu rahim, maka dia terputus dengan rahmat Allah. Bapak yang Allah muliakan, maka saat kita berdoa dengan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama kali ini kita sedang mengamalkan fardu'ubiyah. Bagaimana cara berdoa dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Satu, kita pilih namanya. Yang kedua, kita pahami kandungannya. Yang ketiga, kita amalkan. Apa bentuk amalnya dan bentuk mendoakan berdoa dengan Rahman dan Rahim? Pastikan hubungan kekeluargaan kita yang pernah satu rahim itu tidak ada yang terputus. Sama seperti tadi, maafkan saya ya Allah, tapi saya nggak memaafkan yang lain. Itu jadi aneh. Terima taubat saya ya Allah, tapi saya nggak akan pernah memaafkan orang lain. Ya Allah, sayangi saya ya Allah, tapi saya nggak akan menyambungkan silaturahim dengan keluarga saya. Ini bagian dari fad'u'ubiyah. Terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sebagai penutup, ya, melengkapi makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa dibedakan? Kenapa dipisahkan? Para ulama punya beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, Ar-Rahman itu umum, Ar-Rahim itu khusus. Ar-Rahman umum untuk seluruh makhluk, Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Karena Ar-Rahman itu kalau diterjemahkan pengasih, Allah kalau ngasih nggak pandang bulu. Fir'aun dikasih, Abu Jahal dikasih, Elon Musk dikasih, siapa lagi? Mark Zuckerberg kekerbok dikasih, akhirnya Allah nggak pandang bulu kalau ngasih. Tapi kalau sayang hanya untuk orang yang beriman. Ini perbedaan pertama. Para ulama membedakan apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini umum, ini khusus. Mana yang kedua? Ar-Rahman itu sifat zat, Ar-Rahim itu sifat fi'il. Apa bedanya sifat zat dengan sifat fi'il? Kalau sifat zat itu identitas, kalau sifat fi'il itu aktivitas. Sehingga para ulama kemudian memberikan batasan, kalau rahim itu boleh kita pakai. Bahkan Nabi Muhammad dalam Al-Quran juga disebut rahim. Di akhir surat At-Taubah, gimana ayatnya? Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahimun. Rauf nama Allah, Rahim juga nama Allah. Rahim boleh untuk manusia. Karena rahim itu aktivitasnya,
Kalau Rahman itu identitasnya. Ini perbedaan yang kedua. Satu identitas, satu aktivitas. Yang terakhir, yang ketiga, kata Abdullah bin Abbas, kalau Rahman itu di dunia, kalau Rahim itu nanti di akhirat. Kita ulangi lagi, apa bedanya Rahman dan Rahim? Rahman umum, Rahim khusus. Rahman identitas, Rahim aktivitas. Rahman di dunia, Rahim di akhirat. Dan ada satu hadis yang menggambarkan Rahman dan Rahim. Dan ini mungkin merangkum semua perbedaan tadi. Kata Nabi, Allah itu punya rahmat, dan rahmatnya dibagi jadi 100 bagian. Dari 100 bagian ini, hanya satu bagian yang diturunkan ke muka bumi dan dibagikan rata ke seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 99-nya ditahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu inilah yang dibagikan sampai, kata Nabi, hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha khasyata an tusiba waladaha. Dibagikan sampai hewan buas akan mengangkat cakarnya supaya tidak melukai anaknya. Jadi ibu yang sayang ke anak, singa yang sayang ke anak, kuda yang berusaha nggak nginjek anak, buaya yang nggak akan menelan anak, kucing yang menggigit supaya tidak melakukan, tetap menggigit tapi nggak kencang supaya nggak melukai anak, karena giginya sama. Gigi kucing untuk gigi tikus dan gigi kucing untuk mindahin anak, giginya sama, cuman tekanannya yang berbeda. Dan tekanan itu atau kasih sayang itu muncul dari 1% rahmat Allah yang Allah bagi-bagi. Sampai kata Nabi begini di depan para sahabat untuk menggambarkan 1:99. Nabi lagi kumpul, cuacanya musim panas, kemudian ada ibu yang bawa bayi dan bayinya ditutup. Kata Nabi gini, mungkin gak menurut kalian ibu ini melempar anaknya ke dalam api? Kata orang sahabat, gak mungkin ya Rasulullah, jangankan dilempar ke api, kepanasan saja ditutup. Ibunya gak tega kalau anaknya kepanasan. Kata Nabi, Lallahu arhamu bikum min hadhil liwaladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu ini ke anaknya. Kenapa? Karena ibu ini ke anaknya sayang, itu cuma 1% yang sudah Allah bagi-bagi. Tapi sayangnya Allah kepada kalian, itu masih ada yang 99 yang belum dibagi-bagi. Dan yang 1% ini nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan yang 100, dengan yang 9, sehingga lengkap yang 100 ini yang akan dibagi-bagi. Kata Abdullah bin Abbas, Rahim nanti di akhirat, Rahim spesifik untuk orang yang beriman. Rahman umum. Dua-duanya berasal dari rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sebagai penutup, walaupun tadi sudah terakhir, ini mah terakhirnya terakhir. Kalau Rahman itu khusus dan kalau Rahim itu, kalau Rahman itu umum dan kalau Rahim itu khusus, tentu kita ingin dapat dua-duanya. Tentu kita ingin, ini kalau terjemahan yang simpel, dikasih dan disayang. Kalau Allah ngasih, Allah nggak pandang bulu, semuanya dikasih. Tapi kalau sayang ini hanya untuk orang-orang tertentu. Lalu bagaimana kita memastikan kita itu dikasih dan disayang juga? Karena ada yang dikasih tapi nggak disayang, istidrak namanya. Dikasih tapi nggak disayang. Kita ingin dikasih dan disayang. Dikasih harta tapi juga disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih usia tapi juga disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih sehat dan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan satu hal, kalau nambah nikmat, nambah taat, maka itu tanda dikasih dan disayang. Pastikan kalau kita bertambah usia, bertambah juga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya dikasih dan disayang. Pastikan Ramadan 1447 Hijriah kita lebih baik dari Ramadan 1446 Hijriah kita, supaya ini tandanya dikasih dan disayang.
Dan mudah-mudahan nikmat Allah membuat kita lebih dekat dengan orang-orang yang taat. Ini dirangkum dalam doanya Nabi Sulaiman alaihi salam, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wa an a'mala salihan, ya Allah, dengan nikmat yang Engkau berikan ini, buat saya lebih banyak beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan buat saya masuk dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Nambah nikmat, nambah taat, nambah nikmat, nambah dekat dengan orang taat. Itu tandanya dikasih dan disayang. Tapi kalau sebaliknya, alhamdulillah, dikasih tapi nggak disayang. Nambah nikmat, tapi nggak nambah taat. Nambah harta, tapi tidak nambah tidak nambah zakatnya, tidak nambah berbaginya, nambah ilmu tapi tidak nambah tawadu, nambah otoritas tapi tidak nambah ketawaduan dan manfaat, dan seterusnya. Ini mungkin yang bisa disampaikan Bapak Ibu yang Allah muliakan sebagai pembukaan dari kajian Asmaul Husna. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjut ke Asmaul Husna yang lain. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Siap-siap sahur. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.